Asia 3 juga. Yang Halo ribut teman-teman, siapa? Nah, itu dia makanya. salam sejahtera, Penting kita dukung karena salam bentar lagi sehat, kita akan salam menuju ke olahraga Qatar, Piala Asia 2024 dan untuk Piala Asia pecinta U23 olahraga, 2024. tentunya Selamat datang timnas di Tikitaka bersama saya Indonesia. Fadil dan juga Kembali Bung lagi Toel yang bersama semakin saya banyak Sakir Keder. musuhnya. Gimana nih? Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menonton atau mereaksi pernyataan Bung Toel di broadcast Kabar baik, Takatiki. Bung Toel? Sehat. Makanya Di dalam broadcast tersebut, Bang Toel mengatakan besar untuk yang tidak pro terhadap Bung Toel atau yang mengkritik Bung Toel dikatakan baser. Nah, padahal di dunia olahraga itu namanya pro dan kontra itu hal biasa. Tapi pernyataan Bung Toel di beberapa broadcast sebelumnya mengatakan atau beliau mengkritik banyak hal ke Sintayong. Nah, dan setelah dikritik oleh beberapa pendukung Sintayong, Bung Toel mengatakan basar berkali-kali, mengatakan berkali-kali, tidak cuma sekali dua kali. Ya, saya juga termasuk orang yang mengkritik Bung Toel juga, karena saya tahu bahwa bola itu, membangun persepak bolaan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, seperti itu. Dan menurut saya yang dilakukan oleh STY atau Sintayong itu sudah sangat tepat. Mereka membangun sejak kecil, yang muda, dan dibangun menjadi pondasi kekuatan bola nasional yang sangat kuat. Nah, dan mulai sekarang saya pun merasa lega menonton persepak bola Indonesia, dan saya merasa puas terhadap timnas Indonesia daripada sebelumnya. Nah, perkataan besar itu membuat saya juga agak bagaimana ya, saya juga mengkritik Bung Toel, tapi beliau mengatakan yang mengkritik Bung Toel itu termasuk besar, atau narasinya seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi menurut teman-teman nggak tahu. Oleh karena itu, mari kita simak bareng-bareng pernyataan Bung Toel di broadcast tersebut. Narasinya bagaimana, intonasinya bagaimana, mengarahnya kemana, ke netizen kah atau ke siapakah atau bagaimana lah. Ayo mari kita lihat. Karena normalnya seperti itu. Tapi di pertandingan lawan Turkmenistan kita berhasil unggul 2-0 dan memang cukup tampil dominan ya. Kita bisa mengontrol permainan. Ivar Jenner tampil bagus banget menurut saya. Terus juga terlepas dari gol ketika Turkmenistan udah kelelahan ya, mungkin ya nggak bisa terlalu banyak membombardir kita. Dan Arhan terlepas dari selebrasinya yang viral, itu setup gol yang emang strateginya Sintayong banget. Bola-bola cut inside-nya nggak terlalu tinggi, karena dari dulu Indonesia tuh aneh banget menurut aku Bung Toel, karena udah mah pemain yang nggak terlalu tinggi, bolanya tuh lambung terus, ya nggak bakal kena dong. Tapi akhirnya di beberapa tahun terakhir di bawah Coach Shin, bola-bola seperti golnya Arhan ini mulai menjadi trademark sejak 2-3 tahun terakhir, dan akhirnya memberikan statement nih kemarin kemenangan atas Turkmenistan, meskipun pelatih Turkmenistan kan bilang katanya Indonesia lolos karena tergabung di grup yang kurang berat. Emang Anda aja yang nggak bisa ngalahin kita. Gimana komentarnya? Ya kita syukuri aja bahwa kita di grup yang cuma 3 gitu kan. Cina Taipei-nya nggak kuat juga. Turkmenistan menurut saya juga, makanya berani prediksi 2-0 minimal 2 gol, karena saya yakin dengan kualitas yang ditampilkan Turkmenistan bisa menang. Dan waktu lawan Indonesia kelihatan kan dia sangat fokus pada defend dulu, baru counter attack. Jadi mereka tuh serangannya itu tunggal gitu loh, sporadis, makanya nggak membahayakan. Dan kita berhasil ambil keuntungan lah di situ. Jadi menurut saya memang partai yang harus dimenangkan, ambil tiket itu sih, kalau orang bola kebaca lah, logikanya udah dapat lah. Turkmenistannya takut, pendekatannya dia sangat lebih solid bertahan, 5 back selalu ada di belakang, serangan balik, tapi serangan baliknya nggak punya bobot yang mengancam. Iya, dan terlihat mereka justru lebih inferior ya dibanding Indonesia di sepanjang 90 menit kan. Bung Toel juga nonton bareng kemarin. Betul. Tapi kalau boleh di-highlight Bung Toel, dari 11 starting lineup yang diturunkan sama Coach Shin, siapa pemain yang paling bisa kita katakan menonjol di sepanjang 90 menit? Kalau di belakang saya harus bilang Rizky Ridho, karena dia memberikan sebuah ketenangan. Dia tipikal pemain yang memberikan ketenangan gitu loh.
mungkin tidak atraktif tapi justru dia kuncinya gitu. Kunciannya tuh di Rizky Ridho. Kalau tengah Ivar Jenner memang kelihatan memberikan sebuah kedalaman, keseimbangan, visinya juga bagus, long ball-nya bagus. Ya. Marcelino tetap menjadi kreator utama, Arkan Fikri menjadi mesin ya, dinamo box to box. Saya pikir lini tengah kuat, saling melengkapi 3 karakter pemain ini. Di depan main 2 dulu kan pertama, ya, si Strike dengan Hoki Caraka. Berarti Rafael Strike menjadi pilihan pertama. Karena Hoki Caraka kemudian gantian dengan Sananta kan. Jadi Rafael Strike dianggap pemain yang cukup cerdas untuk membuka ruang, ambil positioning dan sebagainya. Saya pikir di 3 posisi itu saya sebut tadi itu, Rizky Ridho, Ivar Jenner, 3 gelandang sih bagus semua, Rafael Strike depan bagus. Man of the match versi Bung Toel? Man of the match, agak sulit nih man of the match ya. Ivar Jenner golnya bagus, Pratama juga bagus ya, ya deflection. Ya bolehlah Ivar Jenner. Ivar Jenner. Nah ini menarik tadi Bung Toel bilang Hoki Caraka ya. Hoki Caraka tuh salah satu sosok yang sering kita berdua highlight. Dan aku sendiri punya julukan buat dia ini. Olivier Giroud dari Gunung Kidul. Olivier Giroud? Iya. Kepala dong? Iya, karena kan dia waktu pas U20 yang kualifikasi Piala Asia dia banyak heading. Banyak heading, duel-duel tinggi gitu. Ini salah satu tipe striker yang kita butuhkan juga, tapi memang menjadi pembicaraan menarik Bung Toel. Dengan masuknya Rafael Strike kan, akhirnya memberikan sebuah kompetisi nih di lini depan dalam jangka waktu yang bisa kita katakan cukup singkat ya, karena kan tim nasional yang berangkat ke Asian Games juga beda yang ditangani sama Sintayong. Nah itu gimana Bung Toel kira-kira tanggapannya? Yang untuk mana nih Asian Games-nya? Yang untuk tim nasional U23-nya dulu, core timnya buat nanti kita ke core timnya seperti yang kemarin, yang Sintayong ini. Makanya kemudian dipisah dengan tim 23-nya. Tim Asian Games-nya dipisah. Jadi ini tim utamanya karena irisan dengan seniornya juga banyak. Belakang lalu Pratama Arhan itu kan irisan senior. Rafael Strike, Ivar Jenner, Marcelino itu irisannya pasti naik ke senior semua. Kiper juga kan. Jadi yang 23 Sintayong ini yang memang jadi core utama untuk Piala Asia U23. Tentu kita berharap bisa hebat, bukan apa-apa karena ada benchmark yang juga sudah harus kita kejar. Apa itu misalnya Vietnam di 2018 mereka sudah runner up Piala Asia U23, Pak Hang Seo. Jadi dia udah duluan tuh di finalis. Jadi kita jangan mau kalah. Kita sekarang sudah lolos ke putaran finalnya gitu. Semoga bisa target lebih tinggi lah. Maksud saya di situ ujian tuh. Ujian buat di Sintayong tuh di sana di putaran final. Dan kita tergabung di pot 4 ya. Ya. Kita di pot 4, jadi undian akan sangat menentukan. Dan kalau bisa, dan kalau menonton mungkin JJ sama Coach STY, ayo ngopi sama Park Hang Seo lah. Cari resepnya gimana waktu itu Vietnam bisa masuk final. Ini karena menyambung juga nih sama postingan yang ada di Instagramnya Redaksi Nalar. Soal keberhasilan Sintayong. Nah ini kan sebelum nanti kita membacakan komen-komen dari netizen. Ya, tunggu Anda ya, pembalasan kita. Nah, menurut Bung Toel sendiri, tadi kan kita menyinggung bahwa akhirnya ada pelatih Indonesia yang memegang ya 3 tim nasional dari level usia yang berbeda. Apakah itu salah satu kunci terlepas dari kebebasan yang diberikan oleh federasi oleh Sintayong? Atau memang Coach Sin ini memang menunjukkan kualitasnya dia, kapabilitasnya dia, kapasitasnya dia sebagai pelatih yang ngalahin tim favorit saya waktu Piala Dunia 2018? Jerman. Pegang 3 tim maksudnya? Iya, pegang 3 tim. Dasarnya karena dia juga yang minta. Kalau kita tahu bagaimana awal mulanya di Desember 2019, informasi yang saya dapat tentu dari informasi dari orang yang saya pikir orang penting lah di PSSI, itu memang dia yang minta supaya bisa membangun ada continuity, kesinambungan dari satu level timnas ke timnas lain. Jadi bukan disuruh atau di gimana, tapi memang dia sendiri yang meminta, Sintayong sendiri gitu loh. Nah makanya kemudian ketika orang-orang atau siapa ya, netizen lah ya, atau siapapun termasuk buzzer di dalamnya, menurut saya mengkritisi saya pribadi, personal, itu soal lelah itu sebetulnya bukan dalam konteks personal, tapi profesionalisme. Yang sudah menyepakati 2 atau 3 tim nasional itu kan Sintayong, gitu. Jadi kalau Anda sudah menyepakati sesuatu, once you sudah jabat tangan, ya Anda konsekuensinya harus jalani, gitu. Poin saya itu. Terlebih Anda kan seorang profesional yang digaji dengan sangat besar ratusan juta rupiah. Kisarannya ya bisa aja di atas 700 ke sana gitu loh. Saya sih tahu angkanya, tapi ya nggak elok kalau saya sampaikan gitu. Tapi intinya
Ketika Anda seorang profesional digaji seperti itu, perjalanan darat Surabaya Solo nggak usah disebut lah. Iya, dan kayaknya nggak mungkin perjalanan darat, masa perjalanan darat sih. Apapun, mau darat juga cetek itu 4 jam. Iya, nggak perlu jadi isu. Nah, ketika saya mengkritisi itu supaya mengingatkan profesionalisme, saya yang diserang balik sebagai menyerang pribadi katanya. Padahal pribadi nggak ada urusan apa-apa. Ya, tapi terhadap keberhasilan yang sudah ditonjolkan ya, sudah berhasil diimplementasikan dengan sebuah bukti bahwa timnas kita step up ke satu level yang memang bahkan dalam beberapa tahun itu sebuah hal yang sulit. Terakhir kita jadi tuan rumah Piala Asia aja itu 2007 dengan tiket tuan rumah ya. Memang sebelumnya ada beberapa pelatih ya, bahkan Andar Iskandar aja berhasil tahun 2000, terus Peter Witt ya. Danur Windo tahun 96. Oh ya, Danur Windo, Peter Witt juga. Dari Iskandar 2000, 2004 Ivan Kolev. Oh, Ivan Kolev, sorry. Ya. Ivan Kolev. Nah, akhirnya Coach Shin bisa memberikan itu warna dan salah satunya adalah memutus generasi. Nah, dengan keberhasilan yang akhirnya bisa ditampilkan dan Coach Shin sendiri kan bilang Bung Toel bahwa dia paham bahwa dahaga gelar yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah untuk menjadi yang terbaik di Asia Tenggara untuk yang pertama kalinya. Gimana tanggapannya? Iya, penting untuk paham begini. Kunci filosofi atau prinsip pelatih kepala tim nasional itu apa? Saya berulang kali bilang, dia bekerja atas dasar filosofi prinsip for tomorrow, besok. Jadi yang dituntut dari dia result. Ya. Kalau kita bicara fondasi, bicara soal long term, untuk masa depan, future, itu direktur teknik. Ya. Sekarang dibilang bahwa Sinteyong membuat fondasi buat timnas Indonesia. Oke, itu bagus. Yes. Tetapi tetap yang jadi parameter, menjadi KPI-nya adalah hasil. Maka menurut saya di level ASEAN, lalu kemudian lolos ke Piala Asia itu mandatori. Jadi kita juara di level ASEAN, lolos ke Asia itu mandatori, kewajiban gitu. Target yang menurut saya sih nggak perlu debat lagi pada saat tanda tangan kontrak gitu. Jadi kalau kita hire seseorang dengan kaliber yang tinggi, tentu kita ingin memboosting kualitas timnas kan begitu. Ya. Bukan istilahnya mengoreksi segala macam yang memang itu nanti akan menjadi pekerjaannya direktur teknik. Misalnya soal passing dan sebagainya itu urusan fundamental development, direktur teknik nanti yang bekerja. Nah, kenapa saya omongkan ini? Karena banyak rancu orang. Seakan-akan timnas ini menjadi lokomotif saat ini ya. Saya lihat timnas dijadikan lokomotif seolah menarik gerbong semua. Padahal timnas itu di mana-mana adalah produk dari kompetisi. Ya, sepakat. Nah, cuman itu tadi, makanya pahami filosofinya bahwa pelatih tim nasional, jika Wildan head coach pelatih tim nasional, Anda dituntut for tomorrow. Jadi result, ranking naik, juara di level, kalau kita bicara Indonesia level ASEAN juara lah, nggak ada debat lagi. Lolos Piala Asia oke. Nah, apa yang menjadi parameter lebihnya lagi kalau di Piala Asia kita lihat hasilnya seperti apa? Wah, gitu loh. Seperti Pak Hang Seo kasih buat Vietnam lah, paralel kan, mandatorinya dapat, SEA Games dapat, AFF dapat, Asian Games keempat Asianya, Piala Asia 2019 ke-8 dia, perempat final, lalu kemudian runner up Asia U23. Itu Pak Hang Seo, bisa paralel semuanya Vietnam. Nah, itu yang harusnya jadi pemikiran kita. Gitu loh. Nah, lucunya kan, ketika saya memberi catatan-catatan ini, saya kemudian dituduh anti gitu loh. Ya, jadi isu-isu itu yang sebenarnya kemudian menurut saya tidak sehat dalam atmosfer sepak bola Indonesia. Ketika kita mengkritisi, memberikan catatan, mempertanyakan misalnya, itu langsung dicap anti. Nah, pengalaman saya begitu. Setiap kali mengkritisi Sinteyong atau mengkritisi Ketua Umum PSSI Erick Thohir, serbuan itu datang. Langsung ya? Iya. Saya yakin ada die-hard Sinteyong juga di situ. Die-hard fan ada. Tapi mayoritas kalau saya perhatikan, karena bergelombang ribuan, entah berapa, seperti apalah datangnya begitu dengan akun-akun yang nggak jelas juga. Apa ya, kalau di Instagram tuh 0 postingan, saya menganggap itu buzzer. Pertanyaan besarnya yang saya simpulkan dari apa yang saya alami berkali-kali, apakah Sinteyong ini anti kritik? Itu satu. Ya. Karena setiap kritik ada serangan balasan, gitu kan? Termasuk dari buzzer lah, saya sebut ya. Dugaan saya buzzer. Saya pakai dugaan lah. Yang kedua, apakah Sinteyong menggunakan buzzer? Nah, kalau sampai ini benar terjadi, ini sangat memalukan dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam sejarah sepak bola Indonesia, baru kali ini seorang pelatih menggunakan buzzer, gitu loh. Karena olahraga nggak bisa diperlakukan sama dengan aspek-aspek kehidupan lain. Gitu.
Ini kan olahraga, sepak bola. Itu harus jadi katalisator udara yang lebih segar gitu. Kehidupan kita lebih sportif, nilainya kan lebih fair gitu. Makanya saya tertawa aja, nggak bisa ngomong apa-apa lagi kalau ditanya, Bung Toel menyerang pribadi, Anda benci STY. Benci urusannya apa benci? Buzzer itu yang bergerak sekarang berdiri atas siapa tuh? Itu dia. Atas makanya. Perintah siapa tuh? Kepentingan siapa tuh? Kan begitu. Makanya Sintayong itu udah pelatih kelas dunia, guys. Sudah pelatih yang bisa membuat Manuel Neuer cuma begini doang. Nyesel dia maju. Nah, makanya itu kan bukan hal yang harus dia pikirin. Dia udah berhasil membuat kita bisa step up ke level yang lebih baik. Nah, makanya nih kita langsung aja bacain satu persatu komen-komennya. Ngapain nanya timnas ke dia? Ini orang punya kebencian ke STY. Dapat salam dari Coci level. Dia nulis aja udah salah. Dapat salam dari Coci level, kita Asia bukan Piala Ciki. Emangnya bangun tim belum bim salah bim langsung jadi salam waras. Biasanya yang kayak gini malah yang gak waras. Saya punya pertanyaan, kenapa Bung Toel ini kontra sekali dengan pelatih kita ini? Oke. Toel, nah malu akrab banget. Toel ini sudah buat apa sih? Toel ini sudah buat apa sih kemajuan sepak bola Indonesia? Kok bisanya nyinyir aja, tapi kelihatan arah bicaranya ke arah politik banget. Kalau Toel ketum PSSI, mungkin STY sudah dipecat di... Wah, ini terlalu tendensius. Kita skip. Lanjut, pelatih lokal mana ada yang bisa lolos ke timnas ke Piala Asia? Itu tadi ya, Nandar Iskandar. Kita by data kita sebut. Lah kan itu Piala AFF, Bung. Ini AFC, beda value, beda kasta. Lucu nih orang. AFC masuk agenda FIFA, turnamen AFF yang dicintai lokal pride itu turnamen apaan di luar agenda FIFA. Sebelum kita lanjut, Piala AFF itu masuk ke agenda FIFA tapi plus A. Jadi dia memang luar agenda FIFA tapi poinnya dihitung ke dalam kalkulasi untuk kita untuk bisa naik ke ranking FIFA. Itulah yang membuat negara yang sering mukul kita Thailand dan Vietnam itu bisa step up. Jadi tetap harus didukung, guys. Lanjut ke meskipun Indo nggak pernah juara sama lolos kualifikasi AFC, ini jauh lebih value AFC dong. Saya mah optimis Indo lolos kualifikasi. Dengki semua ya. Makanya. Gimana? Bisa jawab. Langsung klarifikasi, Bung Toel. Saya nggak punya kebencian pada STY. Bahkan kalaupun harus, sebetulnya nggak usah ngomong. Cuma karena begitu banyak tuduhan benci, di awal STY datang, itu kan sempat diganggu oleh Indra Safri, Yentu Mena. Itu kalau cek channel YouTube saya, Gocek Bung Toel, itu saya yang bela STY di pertama datang sih. Yo Jae-hon, asistennya saya buka aja lah, karena ya dan semua orang tahu. Ya, Yo Jae-hon, asistennya Pace, kita berkomunikasi panggilannya. Say thank you, terima kasih Toel, untuk bisa jaga STY yang baru tahun 2020. Nah, saya berpikir kalau 2020 kita mengkritisi memang belum pantas, karena satu dia baru datang, dan kedua COVID gitu kan. Tapi saat itu kan mulai diganggu kan, dicolek-colek. Nah, saya begitu. Cuman posisi saya adalah kita objektif saja, proporsional dan profesional. Jadi seiring waktu berjalan dengan pengetahuan yang saya punya tentang tugas tanggung jawab pelatih tim nasional itu apa, beda dengan direktur teknik, maka pada saatnya kita meminta target, meminta goal yang harus diambil oleh STY. Buat saya tidak pernah memisahkan, mendikotomi Piala Ciki, AFF, atau AFC itu. Saya nggak pernah mendikotomi itu. Karena dua-duanya menurut saya harus paralel kalau kita mau membangun sepak bola Indonesia. Contoh Vietnam. Ya AFF-nya disikat, SEA Games-nya disikat, ya Piala Asia-nya juga maju kan. Jadi dia mapan, pede. Karena Asia Tenggaranya dia udah kuasai, ya di Asianya dia pede bersaing. Contoh Piala Asia 2019 perempat final, Asian Games 2018 di negeri kita dia semifinal, runner up Piala Asia U23. Jadi tapi dia juga juara, AFF juara, SEA Games juara 2 kali berturut-turut. Jadi jangan pernah mengecilkan yang satu karena kita nggak dapat lalu kita merendahkan Piala Ciki, lalu kita menganggap bahwa kita levelnya Asia. Challenge-nya belum diambil, tantangannya belum diambil gitu. Jadi itu yang maksud saya proporsional. Bagus nggak STY lolosin timnas ke Piala Asia? Bagus. Kan? Tapi tantangannya, goalnya, sasarannya, targetnya berbicara sampai mana nanti di Piala Asia. Kan seperti itu. Nah lucunya lagi begini sebetulnya.
Wildan misalnya memuji-muji, menyanjung-nyanjung. Ya. Fair aja kan, fine. Fair. Kita Ya, bahkan bisa memuji- agree to disagree ya. Iya, kita. memuji, menyanjung-nyanjung STY misalnya. Saya mengkritisi, memberi catatan, mempertanyakan atas dasar argumen kan. Gitu. Saya kan nggak perlu menyerang STY. Nggak perlu menyerang Wildan atau teman-teman di belakang Wildan yang satu aliran misalnya. Ya. Tapi kenapa saya diserang misalnya? Kan lucu gitu loh. Ini soal pendapat sepak bola. Yang saya nggak menyerang mereka yang memuja-muja STY. Tapi saya diserang oleh yang memuja STY. Gitu. Sekarang kalau saya sendirian, apa pentingnya saya sendirian mengkritisi STY itu sekalian harus kemudian kebakaran jenggot gitu. Iya. Apa pentingnya saya sendirian yang mengkritisi STY terus kalian kebakaran jenggot, menyerbu akun saya, menyerbu akun anak saya, putri saya gitu kan. Di sini kan yang kebetulannya perkembangannya nggak sehat. Gitu. Ada urusan pribadi nggak ada urusan pribadi sama STY. Ya. Tadi saya udah buka kuncinya tuh di awal. Gitu. Ya. Nggak ada urusan pribadi. Ini urusan sepak bola. Urusan sepak bola kita nggak bicara di ranah privat. Kita nggak bicara di ranah personal. Tapi kita bicara di ranah kebijakan sepak bola. Kebijakan umum sepak bola. Dalam hal ini federasi. Gitu. Tapi kalau federasinya nggak punya orang-orang yang cukup capable mempertanyakan kinerja, mempertanyakan keputusan pelatih ya silahkan saja, sah-sah aja gitu. Tapi kita lihat tantangannya. Ya. Sebagai orang sepak bola, kita nggak pernah gampang terpukau karena untuk lolos Piala Asia sih sudah sejak 96 sudah generasinya Widodo Ceputro tuh. Kalau yang belum tahu Widodo Ceputro bikin gol terbaik Asia itu Ya. Piala Asia 96 Itu ke bahkan gawang Kuwait. kalau udah ada Puskas Award kan, Puskas kan tahun 2008 itu Widodo Ceputro 96 dan Nurvindo yang bawa Iya. pelatihnya 2000 Nandar Iskandar dari Bandung, Jawa Barat tuh pelatihnya. 2004 baru Ivan Kolev. Jadi kalau sekedar lolos sih udah pernah lolos. Yang kita mau level yang lebih tinggi gitu. Iya. Tapi yang belum jangan kemudian jadi dihinakan, dikecilkan, disebut Piala Ciki, enggak. Paralel aja kayak Vietnam, dua-duanya diambil gitu loh. Dua-duanya. Mandatory. Yes. Dua-duanya disikat langsung, dua-duanya dijadikan sebagai Target. stepping stone, Iya. target buat timnas kita melaju lebih baik karena ini agendanya full banget ya 2024 ya, Banyak. berarti dari Januari sampai Desember loh. Ya, Bahkan kalau mau dihitung dari per acara ini di taping, besok itu timnas akan lawan Kirgistan ya. Asian Games ya. Iya, Asian Games. Nanti kita akan bahas lagi di episode selanjutnya. Tahun depan itu kita punya agenda yang luar biasa banyak teman-teman. Ada Piala Asia, ada Piala Asia U23, kualifikasi Piala Dunia. ada kualifikasi Piala Dunia yang dimulai bulan Oktober besok lawan Brunei Darussalam. Ya, kita sudah tahu sih hasilnya seperti apa sebetulnya, tapi kita doakan yang terbaik untuk kita bisa tampil di 2024 dan 2025 di kualifikasi inti. Jadi banyak banget agenda Indonesia untuk bisa melaju ke tingkat yang lebih baik. Makanya harus didukung ya, harus Iya, kita dukung. Dan benar tadi pesan Bung Toel, jangan nyerang personal. Kita belajar untuk bisa menyerang argumennya. Karena sepak bola pun yang diserang adalah di 90 menit waktu normal. 120 menit kalau perpanjangan waktu. Tapi setelah itu semuanya berteman. Bung Toel, thank you banget ya Sama-sama. atas kesempatan ini. Salah satu episode paling seru. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Gokil. Tapi bentar Bung Toel, coba cek dulu. Tes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, kita 3 kali lolos di 3 level usia berbeda tahun ini ke Piala Asia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.